Tuhan ya, kita masih bisa beribadah di minggu kelima ini di bulan Juli. Dan di minggu ini kita akan belajar tentang Tuhan memberi kamu kekuatan untuk memiliki pengendalian diri. Nah adik-adik, kita memulai ibadah yuk, bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pada pagi hari ini kami dapat beraktivitas kembali. Tuhan, sebentar kami ingin memulai ibadah kami, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, kami juga tidak lupa untuk orang tua kami, Kau berkati mereka, berikan mereka kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, siapkan catatan dan Alkitabnya ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Pengendalian diri artinya menjaga supaya emosi kamu tetap terkendali. Ini artinya menyeimbangkan antara apa yang kamu mau dan apa yang kamu perlu. Artinya, kamu menjadi anak yang dewasa. Ada berbagai cara untuk menunjukkan pengendalian diri. Seperti misalnya Jackie. Jackie seorang anak yang suka marah. Hal-hal kecil selalu bisa membuatnya marah. Dia mencoba berusaha sekali untuk mengendalikan itu. Ibu gurunya mengatakan kepada dia, "Jackie, cobalah menghitung 1-10 sebelum mengatakan sesuatu yang membuat kamu marah." Lalu Jackie mencobanya. Setiap kali ada suatu kejadian yang membuat ia ingin marah, ia tarik nafas panjang, lalu dia menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan itu membantunya supaya tidak marah. Wow, ternyata berhasil. Jackie belajar mengendalikan diri. Ada juga Henry. Henry suka sekali makan makanan yang manis. Tetapi ibunya tidak mengizinkan dia untuk makan makanan manis terlalu banyak. Dia hanya diberikan dan diizinkan makan biskuit atau kue pada hari-hari tertentu. Jadi, pada saat ia mendapatkan biskuit atau kue tersebut, ia belajar makan itu dengan pelan-pelan. Ia makan 1 sendok, kemudian 1 sendok, secara perlahan. Dia mencobanya pada hari berikutnya dan hari berikutnya. Lama-kelamaan, aku jadi nggak terlalu kepingin makan makanan yang manis. Wow, Henry bisa belajar mengendalikan dirinya. Luar biasa ya jika kita bisa mengendalikan diri. Bagaimana kamu belajar mengendalikan diri? Cerita ya. Happy Sunday FLC Kids. Selamat beribadah semuanya. Sepanjang bulan Juni dan Juli, adik-adik sudah banyak belajar tentang make waves, yang artinya membuat sesuatu yang berdampak atau membuat perubahan. Hari ini kita mau sama-sama belajar dari kitab Yakobus pasal 3 ayat yang pertama sampai 6. Yakobus memberikan gambaran bagaimana perkataan kita memiliki kekuatan. Perkataan dapat melukai dan juga dapat menyembuhkan.
Pastinya bukan hal yang mudah untuk mengendalikan perkataan kita ya adik-adik. Namun, jika kamu percaya kepada Yesus dan mengandalkan bantuan Roh Kudus, Tuhan memberi kamu kekuatan untuk memiliki pengendalian diri. Dalam Yakobus pasal 3 ayat 2 tertulis, "Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya." Yakobus mengatakan bahwa salah satu hal terberat yang perlu kamu kendalikan adalah diri sendiri. Hal-hal yang kamu lakukan dan perkatakan pastinya dapat membuat perbedaan besar di sekitar kamu. FLC Kids, mari kita lihat gambaran yang Yakobus berikan. Yang pertama yaitu kekang kuda. Dalam Yakobus pasal 3 ayat ketiga tertulis, "Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya." Kuda adalah hewan kuat, tetapi ketika sepotong besi kecil ditaruh di mulut kuda, bahkan seorang anak kecil pun dapat dengan mudah memberitahu kuda kemana ia harus pergi. Gambaran kedua yaitu kemudi kapal. Dalam Yakobus pasal 3 ayat keempat tertulis, "Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi." Adik-adik dapat membayangkan sebuah kapal laut yang besar tapi tidak mempunyai rem. Kapal tidak bisa dihentikan dalam jarak dekat. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang jurumudi untuk dapat mengarahkan kapal dengan baik, yaitu menggunakan sebuah kemudi. Dibandingkan dengan ukuran kapal yang besar, ukuran kemudi sangat kecil. Namun dengan kemudi yang kecil dapat mengendalikan arah kapal yang besar. Nah, sama juga seperti lidah kita. Dibandingkan dengan bagian tubuh lainnya, lidah kita adalah bagian yang kecil, tapi kekuatannya sangat besar. Seperti yang dikatakan dalam Yakobus pasal 3 ayat kelima. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Kata-kata yang kita ucapkan, kita tulis atau kita ketik, mempunyai kekuatan yang dapat mengubah seluruh arah hidup kita. Gambaran yang ketiga yaitu seperti api. Dalam Yakobus pasal 3 ayat ke-6 tertulis, "Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka." Percikan api yang kecil dapat membakar hutan yang besar. Api juga bisa menjadi hal yang sangat bermanfaat. Contohnya, jika adik-adik berada di luar musim dingin, api bisa menghangatkan. Api juga dapat bermanfaat untuk memasak. Setiap kata yang keluar dari mulut kita sama seperti api yang memiliki kekuatan untuk memberi kehidupan dan dorongan, atau sebaliknya, justru dapat menyakiti dan menghancurkan. Ingatlah bahwa Tuhan memberi kamu kekuatan untuk memiliki pengendalian diri. Apapun tantangan yang dihadapi, dengan bantuan Roh Kudus, adik-adik pasti dapat memilih kata-kata yang bijak, kata-kata yang membangun, dan kata-kata yang penuh kasih yang dapat mengubah hidup kamu dan orang-orang di sekitar untuk kebaikan. Ketika adik-adik menghadapi situasi sulit untuk mengendalikan diri, contohnya,
Ketika teman kamu membuat kamu marah dan ingin sekali membalas mereka dengan kata-kata yang tidak baik, belajarlah untuk berhenti dan berpikir sejenak sebelum berbicara. Mintalah kepada Tuhan agar kamu dapat memiliki pengendalian diri yang baik yang tidak menyakiti teman kamu. Dengan menggunakan kata-kata dan tindakan yang baik, kamu sudah membuat gelombang atau pengaruh yang baik. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Kalian dapat berbagi cerita lebih banyak lagi di dalam small group nanti malam jam 7. Jangan lupa join ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah hari ini dan firman yang sudah kami dengar. Bantu kami Tuhan agar dapat diberikan kekuatan untuk memiliki pengendalian diri yang baik, sehingga melalui kehidupan kami dapat menjadi berkat untuk orang di sekitar. Tuhan berkati juga orang tua kami, berikan kesehatan dan perlindungan kepada mereka. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Happy Sunday FLC Kids. See you next week and God bless.